Pencegahan diare pada anak-anak. Aduh, perut aku sakit banget. Badan aku juga lemes terus. Kayaknya aku diare nih. Tahukah kamu apa itu diare? Diare merupakan kondisi di mana ketika kita buang air besar, encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, teman-teman, gejala diare sendiri disebabkan oleh virus E. coli yang masuk ke dalam tubuh. Nah, gejala-gejalanya adalah yang pertama adalah gejala mual dan muntah. Gejala selanjutnya yakni lesu, pucat, yang disertai dengan mulut dan bibir yang kering. Lalu, kenapa kita mual dan muntah ketika diare? Ternyata mual dan muntah ini terjadi karena tubuh kita merespon untuk mengeluarkan virus atau bakteri yang menginfeksi saluran pencernaan, khususnya di lambung dan di usus. Nah, teman-teman, ketika diare kita akan sering buang air besar dan terkadang disertai dengan muntah, sehingga pada tubuh kita akan kehilangan banyak sekali cairan dan karena itulah muncul tanda ataupun gejala seperti lesu, pucat, ataupun mulut dan bibir yang kering. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas gejala dan tanda diare. Sekarang kita pelajari faktor penyebabnya yuk. Walaupun terlihat bersih, makanan yang dijual di pinggir jalan ternyata ada bakteri dan virusnya loh. Dan apabila masuk ke dalam tubuh kita dapat menyebabkan diare. Penyebab yang kedua yaitu tidak mencuci tangan sebelum makan. Teman-teman, lihat, banyak sekali bakteri dan virus di mainan itu. Jadi, jangan lupa mencuci tangan sebelum makan supaya virus dan bakterinya tidak masuk ke dalam tubuh. Penyebab yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan pedas. Ayo, teman-teman, suka makanan pedas gak nih? Mengonsumsi makanan pedas bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pencernaan dan memicu terjadinya diare. Terlalu banyak minum susu dapat menyebabkan diare pada sebagian anak karena mengalami intoleransi laktosa. Ketika mengalami diare, penting sekali untuk memilih makanan yang lembut dan mudah dicerna. Ada beberapa rekomendasi makanan yang dapat kita konsumsi ketika diare, yaitu Hai, aku pisang. Hai, aku alpukat. Kita bisa loh bantu teman-teman untuk mengurangi gejala diare yang teman-teman alami. Selain itu, kelapa dan wortel juga dapat membantu teman-teman ketika diare. Aku dapat membantu mengembalikan cairan yang hilang dalam tubuhmu. Nah, selanjutnya wortel. Wortel sendiri berperan dalam menghentikan bakteri dan virus penyebab diare. Alternatif makanan yang lain ketika diare yakni ada bubur dan nasi. Nah, teman-teman, ketika lagi diare, makan bubur dan nasi itu sangat bagus loh, karena bubur memiliki tekstur yang halus, sedangkan nasi dapat menyerap cairan yang dapat membuat perut kamu lebih nyaman. Nah, alternatif makanan lainnya yakni ada sup bening. Sup bening ini dapat menenangkan perut teman-teman ketika diare. Salah satu penyebab diare adalah tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu, bagaimana sih cuci tangan yang baik dan benar itu? Yuk, kita simak. Langkah pertama yaitu basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir selama 20-30 detik. Lalu, ambil sabun secukupnya, kemudian gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan kuku. Jangan lupa membersihkan ujung jari dan bagian bawah kuku dengan cara menggosoknya di telapak tangan. Selanjutnya, gosok ibu jari kiri dan kanan secara bergantian dengan telapak tangan. Langkah yang terakhir yaitu bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian, keringkan dengan handuk bersih atau tisu sekali pakai sampai kering ya. Nah, teman-teman, banyak sekali bukan faktor yang dapat memicu diare? Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum makan dan selalu menjaga kebersihan makanan ya. Dimulai dari tekad untuk tetap sehat. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you.